Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Yumi dari kelas 11 Agama, mata pelajaran fikih. Di sini saya akan membahas materi jinayah. Apa itu jinayah? Jinayah secara etimologis, jinayah berarti perbuatan terlarang. Menurut Said Sabiq dalam bukunya mengatakan, jinayah adalah kata jinayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari jinayah, diambil dari jinayah yang berarti memetik. Adapun kata jinayah menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk dilakukan. Setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat harus dihindari, karena perbuatan itu akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Syarat jinayah. Mengingat jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara, maka larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada orang mukhalaf atau balik. Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, mengingat mereka bukanlah orang yang dapat memahami khitbah atau kewajiban atau taklif beban. Rukun jinayah. 1. Adanya formal rukun al-syari, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. 2. Adanya unsur material, rukun al-mati, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang syara atau sebaliknya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara. 3. Adanya unsur moral, rukun al-adabi, yaitu pelaku adalah orang yang memahami kitab atau taklif sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya. A. Klasifikasi berdasarkan sanksi hukum. 1. Kisos. Kisos adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya adalah bangsa setimpal dan didenda darah atau diat. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindakan pidana, pembunuhan, penghilangan anggota badan, dan pelukaan. 2. Hudud. Hudud jamak dari had adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk ke dalam kelompok ini tindak pidana, pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina khaldaf, minuman keras, akor, dan murtad. 3. Tazir. Tazir adalah tindakan kejahatan lain yang tidak diancam hukumannya kisos atau diat dan tidak pula diancam dengan hudud. Dalam hal ini, ancaman yang ditetapkan oleh negara. Di samping pengelompokan di atas, ada pula ulama yang mengelompokkan jinayah dengan melihat kepada hak siapa yang terlanggar dalam peristiwa kejahatan itu. Di bawah ini adalah pengelompokan jinayah kepada 4 macam. 1. Kejahatan yang melanggar hak hamba. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni adalah kejahatan yang termasuk kelompok yang diancam hukuman kisos dan atau diat, yaitu pembunuhan, tindakan penghilangan bagian anggota badan, dan tindakan pelukaan. Yang dilaksanakan hukumannya diserahkan seluruhnya kepada korban kejahatan. 2. Kejahatan yang melanggar hak Allah. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum publik secara murni yaitu perzinaan, minuman keras, perampokan, makar, dan murtad. Adanya pemberian maaf dari korban kejahatan tidak mengaruhi pelaksanaan hukuman. 3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbau dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan. Kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbau dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan. Yang termasuk kategori kejahatan ini adalah tuduhan zina tanpa bukti. Menurut bagian ulama, ancaman hukuman pelaku kejahatan ini dapat dihindari bila ada maaf dari pihak korban kejahatan. 4. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbau dengan hak Allah, namun hak Allah lebih dominan. Kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbau dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan. Yang termasuk dalam kategori tindakan kejahatan ini adalah pencurian. Dalam hal ini, merupakan sebagian ulama pihak korban kejahatan dapat memaafkan pelaku kejahatan selama kasusnya belum masuk pengadilan.
Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.